ini Nikita Mirzani ini udah harus ditangkap oleh polisi nih, karena ini fakta hukumnya itu terjadi ya. Dia menghina Peggy dengan sedemikian rupa di media sosial, makanya saya bilang ini harus, udah sering Nikita Mirzani seperti ini, jadi udah harus ditangkap ini betina ini gitu, harus udah ditangkap dengan Kayak apa, Pak? kalau menurut gue sih itu nggak ada sanksi apapun ya terkait dengan sanksi hukum ya, terutama terkait dengan Peggy Setiawan yang tidak mengucapkan terima kasih kepada Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi kan gitu, KDM ya. Jadi nggak ada sanksi apapun gitu, paling-paling sanksi sosial gitu kan, karena kita tahu selama ini Deddy Mulyadi berjibaku ya dalam mengungkap peristiwa hukum yang terjadi di Polda Jawa Barat terkait dengan kasus Vina dan Eki kan gitu. Artinya kita bisa melihat dengan mata telanjang bahwa kiprahnya Deddy Mulyadi dalam mengungkap masalah Peggy Setiawan ini juga nggak sedikit kan gitu. Beliau bisa bagaikan detektif swasta kan gitu ya, walaupun beliau ini datangnya nggak diundang, pulangnya nggak diantar, bagaikan jelangkung gitu kan. Tetapi ini bagian daripada kesadaran Kang Deddy Mulyadi sebagai public figure dan juga pejabat di DPR RI yang memang menjadi wakil rakyat gitu kan, legal standingnya sebagai wakil rakyat kan gitu. Artinya Deddy Mulyadi sudah mencoba untuk mengejawantakan keinginan daripada pihak Peggy Setiawan agar tidak dihukum karena ketidaksalahannya kan gitu. Nah, dasar dari gerakan-gerakan atau pergerakan atau investigasi Deddy Mulyadi inilah yang membuat hakim mungkin ya menganalisa kasus per kasus daripada investigasi. Saya lihat videonya Nikita Mirzani kayaknya nggak pantas banget ya, apalagi dia menghardik dan mencaci Peggy Setiawan dengan segitunya ya, ngata-ngatain sampai ke ini. Nikita Mirzani ini udah harus ditangkap oleh polisi nih, karena ini fakta hukumnya itu terjadi ya. Dia menghina Peggy dengan sedemikian rupa di media sosial, makanya saya bilang ini harus, udah sering Nikita Mirzani seperti ini, jadi udah harus ditangkap ini betina ini gitu, harus udah ditangkap dengan ngata-ngatai Peggy tadi itu. Peggy Setiawan dikatain beginilah begitulah ya, mungkin dengan kalimat-kalimat yang kuli bangunan, dan ini terlalu menghina kuli bangunan se-Indonesia loh. Emangnya kuli bangunan nggak punya kesempatan untuk jadi public figure? Emangnya kuli bangunan udah nggak punya kesempatan untuk menjadi artis? Punya kesempatan, gitu loh. Lantas kompetensinya si Nikita Mirzani apa? Menghardik orang dan menjustifikasi orang bahwa Peggy Setiawan tidak akan jadi artis. Peggy Setiawan bisa saya lantik malam ini juga karena saya presiden artis. Hari ini juga saya presiden artis yang dilegalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kebudayaan. Saya presiden artis yang sah. Kapanpun saya bisa melantik si Peggy Setiawan sebagai artis. Mau ngomong apa sih Nikita Mirzani? Toh Nikita Mirzani juga ini hak yang sama. Jangan bawa-bawa kuli bangunannya. Kalau kuli bangunan se-Indonesia ini ngamuk dirobohin lagi rumahnya dia gimana? Kan rumahnya dia dibangun sama kuli bangunan. Itu bagian daripada artis loh, kuli bangunan itu. Ya kan? Dia begitu seninya membangun rumah sehingga Nikita Mirzani merasa nyaman di dalam rumahnya. Karena apa? Karena artis kuli bangunan yang bangun. Tembok-tembok kantor saya ini 2 lantai ini bagus begini. Karena apa? Karena seninya tangan-tangan kuli bangunan. Kalau dia menghina kuli bangunan, ini kuli bangun se-Indonesia akan cari dia. Gitu loh. Dan Nikita Mirzani itu bukan siapa-siapa. Biang rusuh. Di media sosial tuh biang rusuh. Gitu loh, maki-maki sana, maki-maki sini. Gitu. Belum aja ketemu ininya, batunya. Selama ini kan dia gede kepala gitu kan. Ketemu si ini, wah saya ini enggak kena hukum. Saya anti kebal hukum, belum ketemu aja. Coba kalau ketemu gue penjarain bener gue. Gitu.
Adu kuat dia sama gua kalau misalnya dia macem-macem. Ini terkait dengan kuasa hukum Ibtu Rudiana ya. Yang kemarin barusan. Menurut gua itu semua kuasa hukumnya nggak ngerti konstruksi hukum, ya, nggak ngerti konstruksi hukum, nggak ngerti bagan institusi, ya, bagan dan badan institusi. Ibtu Rudiana itu masih dinas. Ibtu Rudiana, catat ya, Ibtu Rudiana itu masih dinas. Lah kok Fitra CS, Elsa Sharif CS yang jadi kuasa hukumnya? Emangnya dia sipil? Udah salah banget ini. Fitra CS itu mengatasnamakan Ibtu Rudiana mensomasi KDM pula. Sementara KDM ini bekerja berdasarkan kewenangan dia sebagai anggota DPR, wakil rakyat. Ini udah nggak karu-karuan. Sepertinya Ibu Elsa Sharif dan Fitra ini nggak ngerti hukum, nggak ngerti konstruksi hukum, nggak ngerti bagan-bagan dalam badan institusi. Udah jelas-jelas di dalam Perkap Polri nomor 2 tahun 2017 itu menyatakan bahwa semua anggota Polri, pegawai negeri sipil Polri, keluarga besar Polri yang berkaitan dengan Polri wajib mendapatkan bantuan hukum, perlindungan hukum baik litigasi maupun non litigasi dari Biro Hukum Polri yang bersumber dari anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri. Itu dalam Perkap Polri loh. Dalam Perkap Polri dinyatakan begitu. Di dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 ya, pasal 13 menyatakan bahwa setiap anggota kepolisian, pegawai negeri sipil kepolisian dan keluarga kepolisian wajib diberi perlindungan hukum. Ya, dan pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Lah sekarang pihak kepolisian terbalik, meminta perlindungan hukum kepada masyarakat sipil. Kan ketawa saya nih. Kok polisi meminta perlindungan hukum kepada masyarakat sipil? Kan Fitra ini masyarakat sipil, Elsa Sharif ini masyarakat sipil. Di dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu sudah dijelaskan. Salah satu kewenangan Polri dan Biro Hukum dalam bidang hukum yaitu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Lah sekarang terbalik, polisi yang dikasih perlindungan hukum sama Fitra sebagai sipil, polisi yang diberikan perlindungan hukum oleh Elsa Sharif sebagai anggota sipil. Kan ini dibolak-balik nih, ngaco semua nih. Makanya gue bilang tadi konstruksi hukumnya udah ngaco, bagan dan badan di dalam institusinya udah ngaco. Apakah Fitra itu seorang PNS di polisian? Karena pihak kepolisian atau pegawai negeri sipil yang ada di kepolisian asal sarjana hukum, dia bisa mendampingi kliennya, keluarga besar polisi untuk bersidang di pengadilan pidana maupun perdata. Ingat itu Perkap Polri Pak. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 ada juga. Jadi semuanya udah diarahkan. Perkap Polri itu turunannya Undang-Undang nomor 2. Jadi nggak boleh di luar itu, karena mereka sudah makan uang negara. Lantas sekonyong-konyong masuklah Fitra, masuklah Elsa Sharif sebagai pengacara Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini lagi dinas Pak, berkaitan dengan institusi Polri. Dia sudah melekat dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Dia sudah melekat dengan Perkap Polri nomor 2 tahun 2017. Gitu loh. Dalam pasal-pasal itu disebutkan. Gitu loh. Apakah Fitra ini atau Bu Elsa Sharif ini seorang PNS yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum? Yang berlatar belakang pendidikan hukum, sorry. Hah? Bukan kan? Dia hanya advokat yang berkaitan langsung dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Tidak ada kaitannya sama sekali.